Pagi itu, Dokter Kevin melempar ember Rina ke koridor. Air kotor tumpah ke lantai. "Kamu hanya tukang pel," teriaknya. "Jangan pernah menyentuh alat operasiku. Otakmu tak akan mengerti harganya." Rina diam. Ia memunguti pel yang basah. 3 tahun ia bersembunyi di balik seragam abu-abu. Terima semua hinaan. Namun malam itu, bayi miskin bernama Raka sekarat. Jantungnya hampir berhenti. Tidak ada dokter yang berani bertindak. Suster Mira hanya bisa menangis. Lalu Rina berdiri. Ia mencuci tangan di wastafel ruang operasi. Gerakannya lambat, penuh ritual. Ia memakai sarung tangan bedah. Ia mengambil pisau bedah. Tangannya mantap. Sayatan pertama begitu presisi. Darah merah mengalir. Rina menjahit pembuluh jantung bayi itu dengan benang setipis rambut. Seluruh tim medis terpaku. Suster Mira berbisik, "Siapa sebenarnya perempuan ini?" Dokter Kevin yang kebetulan lewat membeku di pintu. Wajahnya pucat. Matanya tidak berkedip. Ia bertanya pada dirinya sendiri. Siapakah dia? Wanita yang dihinanya? Kok berani-beraninya melakukan operasi? Sebelum mulai ceritanya, coba tuliskan asal daerah kalian dari mana saat menonton video ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe, agar channel ini semakin berkembang dan membagikan kisah-kisah menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Pagi hari di Rumah Sakit Mewah Harapan Mulia. Udara dingin dari pendingin ruangan bercampur dengan bau antiseptik yang menyengat. Lorong VIP rumah sakit itu bersih berkilau, lantai marmernya memantulkan lampu neon yang terang. Para perawat berjalan cepat dengan lembaran catatan medis di tangan. Dokter berseragam putih lalu lalang dengan wajah tegang. Di tengah kesibukan itu, seorang perempuan parubaya sedang mengepel lantai. Namanya Rina. Usianya sekitar 45 tahun. Wajahnya tampak lelah tetapi matanya menyimpan ketenangan yang aneh. Seragam abu-abunya sedikit longgar. Rambutnya diikat rapi. Ia bekerja sebagai petugas kebersihan di rumah sakit mewah itu sudah 3 tahun. Rina mengusap keringat di dahinya lalu melanjutkan mengepel di depan ruang operasi lantai 3. Ia sangat teliti. Setiap sudut ia bersihkan dengan sabar. Tidak ada satupun noda yang tersisa. Ia tahu betapa pentingnya kebersihan di area ini. Tetapi tidak ada yang pernah memperhatikan kerjanya. Sampai kemudian suara sepatu pantofel mendekat dengan cepat. Dokter Kevin, spesialis bedah jantung yang terkenal sombong itu, berjalan tergesa-gesa menuju ruang operasinya. Ia baru saja selesai dari pertemuan dengan pasien kaya. Wajahnya merah menahan emosi. Di tangannya ada map tebal berisi jadwal operasi. Rina sedang memegang ember dan pel di depan pintu ruang operasi nomor 2. Ia menunduk hormat seperti biasa. Tetapi Dokter Kevin tidak memperhatikan. Ia menginjak lantai yang masih basah. Sepatunya selip sedikit. "Kamu tidak lihat aku berjalan?" "Hah?" bentak Dokter Kevin dengan suara tinggi. Rina segera memundurkan ember. "Maaf, dokter. Lantai ini baru saya pel. Saya kira belum ada yang lewat." Dokter Kevin mendengus kesal. Ia menunjuk ke arah Rina dengan jari telunjuknya. "Kamu hanya tukang pel. Kamu tidak punya otak untuk memahami seberapa berharga alat-alat di dalam ruangan ini. Jangan pernah menyentuh alat-alat saya. Jangan berani dekat dengan ruang operasi saya lagi." Rina hanya diam. Ia memegang gagang pel lebih erat. Dokter Kevin merebut ember plastik biru itu dari tangan Rina. Kemudian dengan gerakan kasar ia melemparkan ember itu ke koridor. Air kotor tumpah ke lantai. Pel juga terlempar jatuh. Bunyi plastik bergema di lorong yang sunyi. Beberapa perawat yang lewat berhenti. Mereka hanya bisa melihat dengan mata membulat. Tidak ada yang berani membela Rina. Dokter Kevin adalah spesialis jantung andalan rumah sakit. Pendapatan rumah sakit sangat bergantung padanya. Lalu Dokter Kevin membuang mapnya ke kursi. Dengan suara penuh kebencian ia berkata, "Bersihkan ini. Dan jangan pernah kembali ke lantai ini lagi. Kamu hanya sampah di rumah sakit ini. Paham?" Rina tidak menjawab. Ia menunduk lebih dalam. Matanya mulai berkaca-kaca. Tetapi bukan karena hinaan itu. Bukan karena air mata kesakitan. Ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang membuat dadanya sesak. Ia memunguti ember yang terjatuh. Ia mengumpulkan pel yang basah kotor. Ia mengusap lantai yang terkena air sabun dengan kain lapnya. Perawat muda bernama Maya menghampiri dan membantunya. "Bu Rina, maafkan saya ya, Dokter Kevin memang suka begitu. Beliau sedang ada masalah dengan jadwal operasi."
Rina tersenyum tipis. Tidak apa, Non. Saya sudah biasa. Ia melanjutkan membersihkan tumpahan itu. Tetapi di dalam hatinya, kenangan lama mulai muncul. Kilas balik yang tidak pernah benar-benar hilang. Meja operasi, lampu terang, alat-alat bedah berkilau. Tangannya yang dulu tidak memegang pel, tetapi memegang pisau bedah dengan presisi sempurna. Rina menggigit bibirnya. Tidak. Ia sudah memutuskan 10 tahun lalu. Ia tidak akan kembali ke masa lalu. Ia memilih menjadi tidak terlihat. Ia memilih menjadi debu di rumah sakit ini. Karena debu tidak bisa terluka lagi. Tetapi takdir berkata lain. Malam harinya, saat semua dokter pulang, Rina diam-diam membersihkan ruang operasi. Ia masuk sendirian dengan seragam kebersihannya. Lampu hanya satu yang menyala. Suasana sunyi. Ia membuka lembaran kain penutup alat bedah. Ia memeriksa satu persatu. Ada sesuatu yang aneh. Alat bedah jantung untuk operasi bypass tidak steril. Ada noda karat kecil di ujung klem aorta. Rina tahu itu tidak aman. Seharusnya alat itu sudah dibuang. Tapi ternyata masih disimpan. Lalu ia melihat map pasien di sudut meja. Pasien miskin. Bayi Raka, baru berusia 8 bulan. Jantungnya bocor. Operasi sudah dijadwalkan 3 kali tetapi selalu ditunda karena alasan tidak ada jadwal dokter. Rina membaca catatan medis itu dengan cepat. Matanya bergerak lincah membaca istilah medis yang rumit. Denyut jantung tidak stabil. Tekanan darah rendah. Waktu terus berjalan. Tangannya mulai gemetar. Bukan karena takut. Tapi karena ia tahu persis apa yang harus dilakukan. Dan itu justru yang paling ia takuti. Di balik pintu kaca, Suster Mira berdiri membeku. Ia melihat bagaimana Rina memeriksa alat-alat itu dengan cara yang tidak biasa. Bukan cara petugas kebersihan. Tapi cara seorang ahli bedah. Suster Mira bertanya pelan, Bu Rina, dulu Anda perawat ya? Rina menutup map itu perlahan. Ia tersenyum pahit. Bukan, Non. Dulu saya lupa. Dan di kegelapan malam itu, misteri mulai terbuka. Siapa sebenarnya Rina? Mengapa ia bersembunyi di balik seragam kebersihan? Dan apa yang akan terjadi ketika bayi Raka tidak punya waktu lagi? Suster Mira tidak puas dengan jawaban Rina. 3 malam berturut-turut ia mengamati gerak-gerik petugas kebersihan itu dari kejauhan. Setiap tengah malam, saat hampir semua karyawan pulang, Rina masuk ke ruang operasi dengan alasan membersihkan. Padahal jadwal kebersihan ruang operasi seharusnya hanya 2 kali seminggu. Mira berdiri di balik kaca ruang observasi. Matanya menyipit. Ia melihat Rina membuka lemari instrumen bedah dengan hati-hati. Bukan sembarang membuka. Rina memegang gagang lemari dengan ujung jari, persis seperti cara ahli bedah menghindari kontaminasi. Ia mengeluarkan 1 set klem vaskular. Ia memeriksanya di bawah lampu. Lalu Rina menghela napas panjang. Alat ini sudah tidak layak pakai, gumamnya pelan. Ada retak mikro di ujung klem. Siapa yang menyimpan ini? Mira menuliskan semua itu di buku catatan kecil. Ia sudah 13 tahun menjadi perawat senior. Ia pernah bekerja di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Ia tahu persis mana gerakan petugas kebersihan dan mana gerakan profesional medis. Gerakan Rina bukan gerakan petugas kebersihan. Malam keempat, Mira memutuskan mendekati Rina secara langsung. Ia membawa 2 gelas kopi susu hangat. Ruang operasi sedang kosong. Hanya Rina yang sedang mengepel sudut ruangan yang jarang tersentuh. Selamat malam, Bu Rina, sapa Mira sambil menaruh 1 gelas di meja stainless steel. Selamat malam, Non Mira. Belum pulang? Tanya Rina tanpa berhenti mengepel. Mira tersenyum. Saya jaga malam ini. Ada pasien bayi di ICU, kondisinya kritis. Namanya bayi Raka. Mungkin ibu pernah dengar? Rina berhenti sejenak. Tangannya memegang gagang pel lebih erat. Bayi Raka. Nama itu membuat dadanya sesak. Ia pernah membaca map medis bayi itu diam-diam. Jantung bocor kompleks. Tidak ada dokter yang berani mengoperasi karena risikonya terlalu tinggi. Dan Dr. Kevin sengaja menunda jadwal operasi karena keluarga bayi itu tidak bisa membayar biaya rumah sakit di muka. Saya dengar, Non. Bayi malang itu, jawab Rina pelan. Mira mendekat. Ia duduk di kursi ruang observasi. Bu Rina, boleh saya bertanya sesuatu yang agak pribadi? Rina mengangguk pelan. Ia terus mengepel, tidak menatap Mira. Saya sudah 13 tahun jadi perawat. Saya tahu cara kerja ahli bedah. Cara mereka memegang instrumen. Cara mereka memeriksa alat.
Dan saya melihat ibu melakukan semua itu, kata Mira dengan suara pelan tetapi tegas. Rina terdiam. Seluruh tubuhnya kaku. Mira melanjutkan. Saya tidak akan bertanya siapa ibu sebenarnya jika ibu belum siap. Tapi tolong jawab satu hal. Apakah ibu mengerti apa yang terjadi pada bayi Raka? Apakah ibu tahu bahwa bayi itu hanya punya waktu kurang dari 1 minggu sebelum jantungnya benar-benar berhenti? Rina meletakkan pel ke ember. Ia menatap Suster Mira dengan mata berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, ia membiarkan topengnya sedikit terbuka. Saya tahu, Non. Bayi Raka memiliki defek septum ventrikel dengan hipertensi pulmonal berat. Operasi harus dilakukan dalam 5 hari, jika tidak akan terjadi kerusakan permanen pada paru-parunya. Dan tidak ada ahli bedah di rumah sakit ini yang memiliki pengalaman cukup untuk menangani kasus seperti itu. Mira terperangah. Itu persis diagnosis yang tertulis di catatan medis. Bahkan kata-katanya sama persis. Tidak mungkin petugas kebersihan membaca catatan medis dengan pemahaman sedalam itu. Lalu mengapa ibu diam saja? Tanya Mira hampir berbisik. Mengapa ibu membiarkan Dr. Kevin menghina ibu di depan umum? Mengapa ibu menjadi petugas kebersihan padahal ibu jelas-jelas seorang dokter? Rina menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan. Bahunya bergetar. Non Mira, ada luka yang tidak bisa disembuhkan oleh gelar dokter. Ada masa lalu yang membuat saya tidak pantas memegang pisau bedah lagi. Mira ingin bertanya lebih jauh, tetapi tiba-tiba alarm di lorong ICU berbunyi nyaring. Suara sirene kecil itu memecah kesunyian malam. Suara langkah kaki perawat berlarian terdengar dari kejauhan. Mira berdiri tergesa. Ada yang salah dengan bayi Raka. Saya harus pergi. Rina juga berdiri. Wajahnya pucat pasi. Saya ikut. Tidak, Bu. Ibu tidak punya izin masuk ICU, tolak Mira. Tapi Rina sudah berjalan keluar ruang operasi. Langkahnya cepat dan mantap. Bukan langkah petugas kebersihan yang biasa menunduk. Tapi langkah seorang profesor yang terbiasa mengambil keputusan dalam hitungan detik. Ketika Mira sampai di ICU, pemandangan mengerikan menantinya. Bayi Raka membiru. Alat monitor jantung menunjukkan detak yang tidak beraturan. Perawat muda Maya sudah hampir menangis karena tekanan darah bayi itu turun drastis. Tidak ada dokter spesialis jantung malam ini. Dr. Kevin sedang menghadiri pesta amal di hotel berbintang. Teleponnya tidak diangkat. Kita harus panggil dokter jaga umum, kata Maya panik. Tidak akan cukup. Bayi ini butuh tindakan bedah sekarang juga, jawab Mira sambil gemetar. Di tengah kekacauan itu, pintu ICU terbuka perlahan. Rina masuk dengan seragam kebersihan abu-abunya. Wajahnya tenang, matanya jernih. Ia berjalan langsung ke sisi tempat tidur bayi Raka. Ia meletakkan tangannya di dada bayi itu, merasakan detak jantung yang melemah. Lalu ia menatap Suster Mira. Suaranya berat tapi penuh keyakinan. Siapkan ruang operasi. Saya yang akan melakukan operasi ini sekarang. Maya terkejut. Perawat lain saling berpandangan. Tidak ada yang mengerti apa yang sedang terjadi. Tapi Suster Mira mengangguk. Ia berlari ke ruang operasi untuk mempersiapkan alat. Karena di dalam hatinya, ia sudah yakin sejak awal. Rina bukan petugas kebersihan biasa. Dan malam itu, rahasia terbesar Rumah Sakit Harapan Mulia akan segera terungkap. Dr. Kevin baru saja keluar dari mobil mewahnya pukul 12:30 malam. Ia masih memegang gelas sampanye dari pesta amal di hotel. Wajahnya memerah karena alkohol dan tawa. 2 perempuan cantik masih bergelayut di pikirannya. Pesta itu sempurna. Para donatur kaya memberinya hadiah jam tangan mewah sebagai tanda terima kasih. Ia masuk ke rumah sakit melalui pintu belakang. Langkahnya sempoyongan. Tiba-tiba ponselnya bergetar. 12 panggilan tidak terjawab dari perawat jaga. Ia mengabaikannya. Lalu ia melihat sebuah pesan singkat dari Suster Mira. Bayi Raka kritis. Butuh operasi jantung darurat. Dr. Kevin, segera ke ruang operasi lantai 3. Kevin mendengus kesal. Bayi Raka, pasien miskin dari keluarga pemulung itu. Ayahnya hanya buruh serabutan. Ibunya menjual sayur keliling. Tidak ada asuransi. Tidak ada uang muka. Operasi jantung untuk bayi miskin seperti itu tidak akan memberi keuntungan sepeser pun untuk rumah sakit. Ia membalas pesan singkat itu dengan malas. Saya sedang tidak di rumah sakit. Panggil dokter jaga umum saja. Atau biarkan saja. Pasien miskin tidak akan bisa membayar biaya operasi. Biarkan alam yang memilih. Suster Mira membaca balasan itu dengan tangan gemetar.
Ia menatap Rina yang sedang mencuci tangan di wastafel ruang operasi. Rina sudah memakai baju operasi berwarna biru tua. Tangannya ia gosok dengan sabun antiseptik hingga siku. Gerakannya lambat, disiplin, presisi. Persis seperti yang diajarkan di buku teks bedah internasional. "Apa kata Dr. Kevin?" tanya Rina tanpa menoleh. Mira menelan ludah. Dr. Kevin mengatakan biarkan saja pasien miskin tidak akan bisa membayar. Rina berhenti mencuci tangan. Ia menatap pantulan wajahnya sendiri di keramik putih wastafel. Matanya menyala, bukan marah, tapi sedih yang sangat dalam. 10 tahun lalu, suaminya meninggal karena rumah sakit memilih uang daripada nyawa. Ia tidak ingin sejarah berulang. "Kalau begitu kita lakukan sendiri," kata Rina tegas. "Tapi Bu Rina, kita tidak punya izin," protes Mira. "Jika operasi ini gagal, ibu bisa dipenjara. Bahkan saya dan perawat lain juga bisa kena sanksi." Rina mengeringkan tangannya dengan handuk steril. Ia berbalik menghadap Mira. Wajahnya teduh. "Saya lebih takut membiarkan bayi itu mati daripada takut dipenjara, Non. Nyawa tidak bisa menunggu izin. Nyawa tidak peduli kaya atau miskin. Nyawa hanya butuh tindakan." Mira menghela napas panjang. Ia memanggil 3 perawat lain yang masih ada di rumah sakit malam itu. Maya, Rani, dan Sari. Mereka semua ragu. Tapi ketika melihat bayi Raka yang semakin membiru, hati mereka tergerak. "Kita bantu Bu Rina," kata Mira akhirnya. "Apapun risikonya, kita lakukan untuk bayi ini." Mereka bergerak cepat. Ruang operasi nomor 2 disiapkan dalam waktu 15 menit. Lampu meja operasi dinyalakan. Alat-alat bedah jantung dikeluarkan dari lemari steril. Mesin jantung paru atau heart lung machine dihidupkan. Suara dengungan mesin itu mengisi ruangan. Rina berdiri di sisi meja operasi. Ia memegang pisau bedah nomor 15 dengan ujung runcing. Tangannya tidak gemetar. 10 tahun tidak menyentuh alat bedah, tetapi memori ototnya tidak pernah lupa. Suster Maya memasang infus di lengan mungil bayi Raka. Suster Rani menyiapkan obat bius. Suster Sari memeriksa monitor tekanan darah dan detak jantung. Semua bekerja dalam tekanan waktu. Tapi di tengah persiapan itu, pintu ruang operasi terbuka dengan keras. Dr. Kevin berdiri di ambang pintu. Wajahnya merah padam. Matanya melotot melihat Rina yang berdiri di meja operasi dengan pisau bedah di tangan. Ia baru sadar dari pesta setelah Suster Mira mengirim bukti foto persiapan operasi. "Apa yang sedang terjadi di sini?" bentak Kevin dengan suara memekakkan telinga. "Kenapa petugas kebersihan memegang pisau bedah di ruang operasi saya? Ini gila, ini kriminal." Rina tidak bergerak. Ia tetap berdiri tenang. "Dr. Kevin, bayi ini butuh operasi sekarang. Jika tidak, ia akan mati dalam 1 jam ke depan." "Diam kau, tukang pel," teriak Kevin sambil menghampiri Rina. "Kau tidak punya hak. Kau hanya sampah yang mengepel lantai. Jangan sentuh alat-alat saya. Jangan sentuh pasien saya. Keluar dari ruangan ini sekarang atau saya panggil satpam." Suster Mira mencoba menengahi. "Dr. Kevin, bayi ini benar-benar kritis. Tolong lihat monitor jantungnya." Kevin melirik monitor sekilas. Detak jantung bayi Raka hanya 40 kali per menit. Normal untuk bayi adalah 120. Tekanan darah 60-40. Kondisinya sekarat. Tapi Kevin tetap bersikeras. Itu risiko pasien miskin. Keluarganya tidak bisa membayar. "Biarlah," kata Kevin dingin. Perawat Maya menangis mendengar itu. Suster Rani menggigit bibirnya menahan amarah. Mereka semua tahu apa yang sedang terjadi. Dr. Kevin sengaja membiarkan pasien miskin mati karena tidak menguntungkan. Dan dia juga sengaja menjadwalkan operasi kosmetik untuk selebritas kaya di ruang operasi yang sama esok pagi. Operasi kosmetik yang sebenarnya tidak perlu, tapi memberi keuntungan ratusan juta rupiah. Rina meletakkan pisau bedah pelan-pelan. Ia menatap Kevin dalam-dalam. Suaranya pelan tapi menusuk tulang. "Dr. Kevin, 10 tahun lalu suami saya meninggal karena dokter memilih uang di atas nyawa. Hari ini, saya tidak akan membiarkan bayi ini mengalami nasib yang sama. Jika Anda menghalangi saya akan buka semua data malpraktek Anda. Termasuk operasi bypass palsu untuk pasien kaya 3 bulan lalu. Saya punya buktinya." Kevin tersentak. Wajahnya pucat. Mulutnya terbuka tetapi tidak ada suara keluar. Ia mundur selangkah. Kemudian 2 langkah. Ia tidak tahu bagaimana petugas kebersihan ini bisa mengetahui rahasia kotornya. "Kau siapa sebenarnya?"
bisik Kevin dengan suara parau. Rina tidak menjawab. Ia kembali mengambil pisau bedah. Tangannya mantap. Kepala ruang operasi sudah diiris tipis. Darah merah segar mengalir. Dan untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, Rina kembali menjadi ahli bedah. Operasi berlangsung dalam sunyi yang mencekam. Hanya suara monitor detak jantung dan mesin jantung paru yang terdengar. Rina memotong dada mungil bayi Raka dengan presisi seorang ahli. Setiap sayatan, setiap jahitan, setiap keputusan diambil dalam hitungan detik. Tangannya tidak pernah ragu. Suster Mira yang membantu di sampingnya hanya bisa tercengang. Ia belum pernah melihat teknik bedah seperti ini. Rina menggunakan metode anastomosis mikro yang hanya dikuasai oleh segelintir ahli bedah jantung di dunia. Jahitannya sangat rapi, hampir seperti mesin. Darah yang keluar minimal. Tidak ada gerakan sia-sia. Dr. Kevin masih berdiri di sudut ruangan. Wajahnya pucat. Ia tidak percaya apa yang dilihatnya. Petugas kebersihan yang ia lempar ember dan pelnya kemarin pagi, sekarang sedang melakukan operasi jantung yang bahkan ia sendiri tidak berani lakukan. Operasi untuk defek septum ventrikel dengan hipertensi pulmonal berat. Tingkat keberhasilan hanya 30% di tangan ahli bedah terbaik sekalipun. Tetapi Rina bergerak seperti ia melakukan ini setiap hari. Suster Rani berbisik ke Suster Maya. Lihat jahitannya. Itu teknik continuo sutur dengan benang Proline 70. Biasanya hanya profesor bedah jantung yang bisa. Maya mengangguk pelan. Matanya tidak berkedip mengamati setiap gerakan Rina. 4 jam berlalu. Mata Rina mulai merah karena kelelahan. Keringat mengalir di pelipisnya, tetapi Suster Mira dengan sigap mengusapnya. Rina tidak berhenti. Ia terus bekerja. Memotong jaringan mati, memperbaiki katup yang bocor, menutup lubang di sekat bilik jantung. Satu persatu masalah diperbaiki dengan sabar. Lalu tiba saat yang paling kritis. Rina harus melepas mesin jantung paru dan memastikan jantung bayi Raka bisa berdetak sendiri. Ia menahan napas. Seluruh ruangan ikut menahan napas. Aliran darah dari mesin dihentikan perlahan. Monitor menunjukkan detak jantung. Awalnya lambat, 30, 40, 50. Lalu tiba-tiba detaknya melompat. 60, 80, 120. Normal. Jantung bayi itu berdetak kuat. Rina menghela napas panjang. Operasi selesai. Ia menutup dada bayi itu dengan jahitan terakhir. Tangannya bergetar sedikit, bukan karena lelah, tetapi karena emosi yang tertahan sejak 10 tahun lalu. Bayi Raka selamat, bisik Mira hampir menangis. Rina melepas sarung tangan dan maskernya. Wajahnya pucat dan basah oleh keringat. Ia menatap bayi mungil yang kini tertidur pulas di meja operasi. Dadanya naik turun teratur. Warna biru di wajahnya mulai berubah menjadi merah muda. Sirkulasi darahnya membaik. Terima kasih, Bu Rina, kata Maya sambil menangis. Ibu menyelamatkan bayi itu. Rina hanya tersenyum tipis. Lalu ia berjalan keluar ruang operasi tanpa berkata apapun. Seragam birunya berlumuran darah. Ia masuk ke ruang ganti karyawan, menutup pintu, dan bersandar di dinding. Air matanya akhirnya jatuh. Ia teringat suaminya, Dr. Arya, ahli bedah saraf yang ia cintai. 10 tahun lalu, mereka berdua adalah pasangan dokter perfect di rumah sakit ternama. Arya tampan, pintar, dan rendah hati. Rina adalah profesor bedah jantung termuda di universitas terbaik. Tapi suatu malam, Arya harus melakukan operasi darurat untuk pasien korban kecelakaan. Operasi itu berjalan lancar. Tidak ada masalah. Namun 3 hari kemudian, Arya jatuh sakit. Demam tinggi. Seluruh tubuhnya lemah. Ternyata ada infeksi silang di ruang operasi. Alat yang tidak steril. Bakteri masuk ke luka operasi pasien, lalu menular ke Arya melalui percikan darah saat operasi. Rina mencoba menyelamatkan suaminya. Ia memanggil dokter terbaik. Ia meminjam alat terbaik. Tapi infeksi sudah menyebar ke otak. 10 hari setelah operasi itu, Arya meninggal di pelukan Rina. Rina patah hatinya. Ia menyalahkan dirinya sendiri. Mengapa ia tidak memeriksa sterilisasi alat sebelum operasi? Mengapa ia tidak memastikan ruang operasi benar-benar bersih? Sebagai seorang profesor, ia seharusnya lebih teliti. Sejak saat itu, Rina melepas semua gelarnya. Ia meninggalkan universitas. Ia membuang semua penghargaan dan sertifikat. Ia memilih hidup sebagai orang biasa, bahkan sebagai petugas kebersihan.
Karena ia ingin memastikan tidak ada lagi pasien yang meninggal karena infeksi dari kebersihan yang buruk. Ia ingin membersihkan rumah sakit dengan tangannya sendiri. Itu penebusan dosanya. Suaranya pecah di ruang ganti yang sunyi. Maafkan aku, Mas. Aku sudah 10 tahun lari dari diriku sendiri. Tapi hari ini, aku tidak bisa membiarkan bayi itu mati. Maafkan aku. Sementara itu, di ruang ICU, Suster Mira sedang menenangkan bayi Raka yang mulai sadar dari bius. Ia memeriksa catatan medis, lalu teringat sesuatu. Ia mengambil ponselnya dan membuka browser. Ia mengetik nama Rina Airlangga. Hasil pencarian muncul. Sebuah artikel lama dari 10 tahun lalu. Profesor Rina Airlangga, ahli bedah jantung terkemuka dari Universitas Indonesia, dinyatakan hilang setelah tragedi kematian suaminya. Foto di artikel itu menunjukkan seorang wanita muda dengan jas putih dan senyum percaya diri. Wajah itu persis sama dengan Rina yang baru saja melakukan operasi. Suster Mira menjatuhkan ponselnya. Tangannya gemetar. Ia berbisik pelan. Ya Allah, ternyata benar. Dia profesor. Dia ahli bedah jantung dunia. Dan selama 3 tahun, dia menjadi petugas kebersihan di rumah sakit kami. Mira melihat ke arah lorong kosong. Rina sudah tidak terlihat. Tapi Mira tahu, rahasia ini tidak akan bisa disembunyikan lama. Karena di ruang operasi ada kamera pengawas. Dan di ruang ganti, Dr. Kevin sudah mulai menghubungi pengacaranya. Badai baru akan segera datang. Dan kali ini, Rina tidak bisa lagi bersembunyi. Pagi hari menyingsing di Rumah Sakit Harapan Mulia. Kabar tentang operasi misterius yang menyelamatkan bayi Raka menyebar cepat dari mulut ke mulut. Para perawat berbisik di lorong. Para pegawai administrasi saling bertanya. Tapi tidak ada yang berani bicara terbuka. Karena mereka tahu, Dr. Kevin sedang marah besar. Kevin duduk di ruang kerjanya dengan tangan mengepal. Di depannya, layar komputer menampilkan rekaman CCTV ruang operasi semalam. Ia sudah memutarnya berulang kali. Melihat bagaimana Rina mengoperasi dengan sempurna. Tekniknya lebih baik dari miliknya. Jauh lebih baik. Siapa dia? Bisik Kevin dengan gigi gemerutuk. Ia membuka file kepegawaian rumah sakit. Data Rina sangat sederhana. Lulusan sekolah menengah atas. Tidak ada riwayat pendidikan kedokteran. Pengalaman kerja hanya sebagai petugas kebersihan di 3 rumah sakit berbeda selama 12 tahun. Tidak ada yang mencurigakan. Tapi Kevin tahu, data itu palsu. Tidak mungkin orang tanpa pendidikan kedokteran bisa melakukan operasi jantung mikro dengan presisi seperti itu. Ia memanggil asisten pribadinya, seorang pria muda bernama Bayu. Cari tahu semua tentang Rina. Riwayat hidupnya, keluarganya, pendidikannya. Saya mau tahu siapa sebenarnya dia, perintah Kevin. Bayu mengangguk dan bergegas keluar. Sementara itu di ruang ICU, Suster Mira sedang memeriksa kondisi bayi Raka. Bayi itu sadar dan mulai bisa menyusu. Wajahnya kemerahan sehat. Hasil ekokardiografi menunjukkan jantungnya berfungsi normal. Operasi Rina benar-benar sukses. Mira tersenyum lega. Namun senyumnya menguap ketika melihat Dr. Kevin masuk ke ruang ICU dengan langkah tegap. Kevin langsung menuju ke tempat tidur bayi Raka tanpa menatap siapapun. Dr. Kevin, bayi ini stabil sekarang, kata Mira hati-hati. Kevin tidak menjawab. Ia membuka selimut bayi itu dan memeriksa jahitan di dadanya. Matanya menyipit. Jahitannya rapi sempurna. Ia tidak menemukan satu kesalahan pun. Amarahnya semakin menjadi. Ia lalu mengambil map rekam medis dan menulis sesuatu dengan cepat. Suster Mira, pindahkan pasien ini ke ruang rawat umum. Jangan di ICU. ICU untuk pasien yang bisa membayar. Tapi dokter, bayi ini baru saja operasi besar. Ia butuh pemantauan intensif setidaknya 3 hari, protes Mira. Kevin menatap Mira dengan tatapan tajam. Kamu lupa siapa atasanmu di sini? Pindahkan sekarang. Atau kamu ikut bertanggung jawab atas tindakan ilegal semalam. Mira menggigit bibirnya. Ia tidak bisa melawan. Dengan berat hati, ia memerintahkan perawat lain untuk memindahkan bayi Raka ke ruang rawat umum yang sempit dan pengap di lantai dasar. Di ruang rawat umum, suasana berbeda. Ranjang besi berkarat. Ubin lantai retak. Bau obat dan keringat bercampur tidak sedap. Hanya ada satu kipas angin untuk 10 pasien. Ibu bayi Raka, seorang perempuan kurus bernama Darmi, menangis melihat bayinya dipindahkan paksa. Anak saya sakit, Dok. Tolong jangan dipindah, rayu Darmi sambil memegang ujung baju Kevin. Kevin melepas tangan Darmi dengan kasar. Urus biaya dulu.
Hutang operasi ilegal semalam tetap harus dibayar. Tidak ada yang gratis di rumah sakit ini. Darmi hanya bisa terdiam. Air matanya jatuh membasahi pipinya yang cekung. Di sudut ruangan, Rina sedang mengepel lantai. Ia melihat semua kejadian itu dari jauh. Tangannya menggigil menahan amarah. Tapi ia tidak bisa bertindak gegabah. Identitasnya sudah hampir terbongkar. Jika ia melawan Kevin sekarang, ia bisa diusir dan tidak bisa lagi membantu pasien miskin lainnya. Rina memilih diam dan terus mengepel. Tapi takdir kembali berbicara. 2 jam kemudian, sirene ambulans meraung di depan rumah sakit. Sebuah mobil jenazah yang diubah menjadi ambulans darurat berhenti dengan mendadak. Pintu belakang terbuka. 2 paramedis menurunkan tandu dengan seorang pasien tua di atasnya. Pasien itu adalah Haji Rohiman, seorang pengusaha kaya raya pemilik jaringan rumah sakit di 3 kota. Usianya 70 tahun. Wajahnya pucat kebiruan. Bibirnya membiru. Tangan kirinya memegang dadanya dengan erat. Ia terkena serangan jantung massal. Jantungnya hampir berhenti. Tim medis segera berlarian. Dokter Kevin dipanggil. Ia datang dengan senyum lebar. Pasien kaya seperti Haji Rohiman adalah tambang emas. Biaya operasi bisa mencapai miliaran rupiah. Kevin memeriksa pasien itu dengan cepat. Hasilnya mengerikan. Haji Rohiman mengalami oklusi total pada arteri koroner utama. Satu-satunya cara menyelamatkannya adalah operasi bypass jantung darurat dalam waktu kurang dari 2 jam. Jika tidak, ia akan mati. Siapkan ruang operasi, perintah Kevin dengan penuh percaya diri. Saya sendiri yang akan mengoperasi. Tapi beberapa menit kemudian, wajah Kevin berubah pucat. Ia membaca ulang hasil rekam medis. Haji Rohiman memiliki kelainan langka pada pembuluh darahnya. Posisi arteri tidak normal. Operasi bypass menjadi sangat rumit. Bahkan untuk ahli bedah terbaik sekalipun. Kevin mulai berkeringat dingin. Ia tidak pernah melakukan operasi dengan tingkat kesulitan seperti ini. Ia takut gagal. Jika Haji Rohiman meninggal di meja operasinya, karirnya hancur. Keluarga pengusaha itu akan menuntutnya. Tiba-tiba Kevin teringat sesuatu. Tadi malam, ia melihat seorang petugas kebersihan melakukan operasi yang rumit dengan sempurna. Jika ia minta tolong pada Rina, mungkin nyawa Haji Rohiman bisa selamat. Tapi gengsinya sebagai dokter spesialis terhalang. Ia tidak bisa meminta tolong pada tukang pel. Kevin mengambil keputusan nekat. Ia akan melakukan operasi itu sendiri, tanpa bantuan siapapun. Dan jika gagal, ia akan menyalahkan tim medis lain. Jam terus berdetak. Sementara itu di ruang rawat umum, Rina sedang membersihkan lantai di samping tempat tidur bayi Raka. Tiba-tiba alarm monitor berbunyi nyaring. Jantung bayi itu berhenti berdetak. Henti jantung, teriak Suster Mira yang kebetulan lewat. Rina melepas pel dan langsung berlari ke samping bayi itu. Ia memeriksa nadi. Tidak ada. Wajah bayi mulai membiru. Rina segera melakukan resusitasi jantung paru. Tangannya menekan dada kecil itu dengan ritme yang tepat. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ia memerintahkan Suster Mira untuk menyiapkan alat defibrilator. Listrik diberikan. Tubuh bayi itu tersentak. Monitor menunjukkan garis lurus. Rina mengulangi tekanannya. Sekali lagi, 2 kali, 3 kali. Monitor berdetak. Jantung bayi itu berdetak lagi. Pelan. Lalu semakin kuat. Bayi Raka selamat untuk kedua kalinya. Rina menghela napas. Ia menatap Suster Mira dengan mata lelah. Non Mira, bayi ini tidak bisa bertahan di ruang rawat umum. Ia butuh ICU. Tolong atur pemindahan. Mira menggeleng. Dokter Kevin melarang. Ia bilang bayi miskin tidak pantas di ICU. Rina mengepalkan tangan. Ia berdiri. Tanpa sepatah kata, ia berjalan menuju ruang operasi lantai 3. Karena ia mendengar kabar bahwa Haji Rohiman sedang kritis dan Dokter Kevin akan melakukan operasi yang kemungkinan besar gagal. Rina tahu, ia harus memilih antara menyembunyikan identitasnya atau menyelamatkan 2 nyawa sekaligus. Dan di dalam hatinya, jawabannya sudah jelas. Ia mendorong pintu ruang operasi. Dokter Kevin sedang berdiri di samping meja operasi dengan pisau bedah di tangan. Wajahnya tegang. Tangan kirinya gemetar. Rina berkata dengan suara tenang. Dokter Kevin, Anda tidak bisa melakukan operasi ini sendirian. Pasien itu butuh ahli bedah yang menguasai teknik anastomosis koroner dengan anatomi abnormal. Hanya ada 3 orang di Indonesia yang bisa melakukannya. Saya salah satunya. Kevin menatap Rina dengan mata membelalak.
Rina melanjutkan. Lepaskan pisau itu, dokter. Biar saya yang melakukannya. Atau Anda ingin membunuh pasien kaya itu dan menghancurkan karir Anda selamanya? Ruang operasi menjadi sunyi senyap. Semua mata tertuju pada Rina dan Kevin. Dan untuk pertama kalinya, Dr. Kevin meletakkan pisau bedahnya dengan gemetar. Ruang operasi nomor 2 berubah menjadi medan perang bisu. Dr. Kevin berdiri di sudut dengan tangan terlipat. Wajahnya merah menahan malu. Ia baru saja menyerahkan pisau bedahnya kepada seorang petugas kebersihan. Di depan para perawat dan asisten bedah. Harga dirinya runtuh dalam sekejap. Rina tidak peduli. Ia sudah mencuci tangan di wastafel. Gerakannya lambat dan penuh ritual. Ia menggosok setiap jari, setiap selak kuku, hingga ke pergelangan tangan. Sabun antiseptik berwarna coklat kemerahan mengalir membentuk busa tebal. Ia melakukannya tepat 6 menit. Tidak kurang, tidak lebih. Suster Mira menyiapkan baju operasi biru tua. Rina memakainya dengan gerakan efisien. Sarung tangan karet nomor 6 setengah melapisi tangannya yang mungil. Masker bedah menutupi separuh wajahnya. Hanya matanya yang terlihat. Mata yang teduh tetapi tajam. Haji Rohiman terbaring di meja operasi dengan dada terbuka. Monitor menunjukkan detak jantung yang tidak teratur. Tekanan darah terus menurun. Waktu terus berjalan. Jika Rina tidak segera memulai, pasien itu akan mati dalam 30 menit. Rina mengulurkan tangan kirinya. Pisau bedah nomor 20 diletakkan di telapak tangannya oleh Suster Mira. Rina menggenggamnya dengan mantap. Lalu ia menatap dada Haji Rohiman. Bekas luka lama dari operasi sebelumnya terlihat. Arteri koroner pasien itu sangat kecil dan berkelok tidak normal. Ini akan sulit, gumam Rina pelan. Ia mulai menyayat. Darah mengalir tipis. Rina bekerja dengan kecepatan yang membuat semua orang terpana. Tangannya bergerak seperti mesin presisi. Setiap sayatan, setiap jahitan, setiap ikatan benang dilakukan dengan hitungan detik yang akurat. Dr. Kevin yang awalnya hanya diam, mulai mendekat. Ia ingin melihat dari dekat. Wajahnya berubah dari merah menjadi pucat. Ia menyaksikan bagaimana Rina membuka arteri mamaria interna pasien, lalu menyambungkannya ke arteri koroner yang tersumbat. Teknik yang ia pelajari di buku teks tetapi tidak pernah berani ia praktikan. Rina menggunakan benang sutera berukuran 8/0, lebih tipis dari sehelai rambut. Ia menjahit dengan simpul mati ganda yang sempurna. Tidak setetes darah pun bocor dari sambungannya. Suster Rani berbisik ke Suster Maya. Lihat tangannya. Tidak gemetar sedikit pun. Seperti robot. Maya mengangguk. Mulutnya terbuka karena takjub. Operasi bypass jantung yang rumit itu seharusnya memakan waktu 6 jam. Tetapi Rina menyelesaikannya dalam waktu 3 jam 40 menit. Ia bekerja tanpa istirahat. Tidak minum. Tidak duduk. Kakinya pegal tetapi ia tidak peduli. Ketika jahitan terakhir selesai, Rina memerintahkan Suster Mira untuk menyalakan mesin jantung paru. Darah mulai dialirkan kembali ke jantung Haji Rohiman. Monitor menunjukkan detak jantung yang stabil. 102 kali per menit. Tekanan darah 120/80. Normal. Operasi berhasil. Rina menghela napas panjang. Ia meletakkan jarum dan benangnya di nampan stainless steel. Bahunya turun karena kelelahan. Keringat membasahi seluruh punggungnya. Selamat, Bu Rina. Operasinya sempurna, kata Suster Mira dengan mata berkaca-kaca. Rina hanya mengangguk lelah. Ia menatap Haji Rohiman yang masih terbius. Wajah lelaki tua itu tidak lagi kebiruan. Warna kulitnya kembali normal. Dadanya naik turun teratur. Dr. Kevin tidak bergerak dari tempatnya berdiri. Ia menatap Rina dengan ekspresi yang sulit diartikan. Antara kagum, iri, dan takut. Lalu perlahan ia keluar dari ruang operasi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ia berjalan ke ruang kontrol yang terhubung dengan kaca satu arah. Di sana, ia memutar rekaman CCTV dari operasi Rina. Ia memperbesar gambarnya. Ia melihat teknik Rina dari berbagai sudut. Lalu ia membandingkannya dengan teknik yang ia kenal. Tiba-tiba ia tersentak. Teknik anastomosis koroner yang digunakan Rina adalah teknik yang hanya diajarkan di program pelatihan ahli bedah jantung tingkat lanjut di Cleveland Clinic Amerika Serikat. Dan satu-satunya orang Indonesia yang pernah mengikuti program itu dan mendapat sertifikat adalah seorang profesor yang hilang 10 tahun lalu. Kevin buru-buru keluar dari ruang kontrol. Ia berlari menuju ruang rekam medis. Ia membuka lemari arsip lama.
Jari-jarinya gemetar saat membuka map berlabel nama-nama besar. Ia mencari satu nama, Profesor Rina Airlangga. Ia menemukannya. Map itu tebal, berisi foto-foto, sertifikat, dan surat pengunduran diri. Kevin membuka halaman demi halaman. Matanya membelalak ketika membaca daftar prestasi Rina. Ahli bedah jantung terbaik se-Asia Tenggara tahun 2007. Peraih gelar profesor termuda di usia 32 tahun. Pemilik 3 paten alat bedah jantung. Pernah menjadi pembicara utama di konferensi bedah dunia di Swiss. Kevin menjatuhkan map itu ke lantai. Wajahnya pucat pasi. Badannya lemas. Ia berlutut di antara tumpukan berkas. Ternyata ia benar. Wanita yang ia hina, yang ia lempar ember dan pelnya, yang ia sebut sampah di rumah sakit ini, adalah profesor bedah jantung dunia. Orang yang seharusnya ia hormati. Orang yang tingkat ilmunya jauh di atas dirinya. Apa yang telah aku lakukan? Bisik Kevin dengan suara parau. Ia menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan. Air matanya jatuh perlahan. Bukan karena menyesal, tapi karena takut. Takut rahasia malprakteknya akan terbongkar. Takut karirnya hancur. Takut namanya menjadi sampah di dunia kedokteran. Ia berdiri dan membersihkan wajahnya. Lalu ia berjalan menuju ruang ICU dengan langkah mantap. Ia sudah punya rencana. Jika Rina tidak bisa dibungkam, maka Rina harus disingkirkan. Kevin memanggil kepala bagian hukum rumah sakit. Seorang pria botak berkacamata tebal bernama Pak Handoko. Saya ingin melaporkan tindakan ilegal. Seorang petugas kebersihan telah melakukan operasi tanpa izin. 2 kali. Kita harus memprosesnya secara hukum, kata Kevin dingin. Pak Handoko mengangkat alis. Apakah itu tidak akan mencoreng nama baik rumah sakit? Dokter? Tidak. Kita akan bungkam media. Dan kita akan membuat Rina sebagai kambing hitam. Jika operasinya gagal nanti, kita bisa bilang dia yang salah. Saya hanya membantu, kata Kevin dengan senyum sinis. Di ruang ICU, Rina sedang duduk di samping tempat tidur bayi Raka. Ia mengusap kepala bayi itu dengan lembut. Ia tidak tahu bahwa badai besar sedang direncanakan di balik tembok rumah sakit. Dan ia tidak tahu bahwa rahasia terbesarnya akan segera menjadi senjata untuk menghancurkannya. 3 hari setelah operasi besar itu, suasana di Rumah Sakit Harapan Mulia berubah menjadi tegang seperti kawat gitar yang siap putus. Para perawat berbisik di lorong. Para dokter saling melirik dengan curiga. Hanya satu nama yang menghangat di setiap sudut ruangan. Rina. Suster Mira tidak bisa diam lagi. Pagi itu, ia memasuki ruang arsip rumah sakit dengan perasaan campur aduk. Ia sudah 3 malam begadang mencari tahu kebenaran tentang Rina. Keringat mengalir di pelipisnya saat jari-jarinya mengetik nama di komputer rumah sakit. Profesor Rina Airlangga. Layar menampilkan hasil pencarian dari database tenaga medis nasional. Mira tercengang. Mulutnya terbuka. Matanya tidak berkedip. Profesor Rina Airlangga. Lahir di Surabaya, 45 tahun lalu. Lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dengan predikat cum laude. Spesialis bedah jantung dan pembuluh darah. Subspesialis bedah toraks kardial. Menjabat sebagai Kepala Divisi Bedah Jantung di Rumah Sakit Pusat selama 8 tahun. Pernah menjadi Ketua Tim Medis untuk operasi jantung terbuka pertama dengan teknik minimally invasive di Asia Tenggara. Mira menggulir layar ke bawah. Penghargaan demi penghargaan muncul. Daftar publikasi ilmiah internasional lebih dari 60 judul. Undangan sebagai pembicara di konferensi bedah dunia di Swiss, Jerman, Jepang, dan Amerika Serikat. Lalu Mira menemukan sebuah artikel berita lama. Tanggalnya 10 tahun yang lalu. Judulnya besar. Profesor Rina Airlangga hilang setelah tragedi kematian suami. Mira membaca artikel itu dengan saksama. Dr. Arya, suami Rina, meninggal karena infeksi silang pasca operasi. Rina ditemukan pingsan di samping jenazah suaminya. Sejak itu, ia tidak pernah kembali ke rumah sakit. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Semua orang mengira ia meninggal atau pindah ke luar negeri. Mira menutup laptopnya. Dadanya sesak. Ternyata selama 3 tahun, Rina bekerja sebagai petugas kebersihan di rumah sakit yang sama. Ia membersihkan lantai yang dulu ia injak sebagai profesor. Ia mengepel ruang operasi yang dulu ia pimpin. Dan semua orang menghinanya tanpa tahu siapa dia sebenarnya. Mira bergegas keluar dari ruang arsip. Ia ingin menemui Rina. Tapi saat ia berjalan di lorong menuju ruang rawat umum, ia melihat sesuatu yang menghentikan langkahnya.
Dokter Kevin berdiri di depan pintu ruang ganti karyawan dengan ponsel di telinganya. Suaranya pelan tetapi Mira bisa mendengar dengan jelas. "Ya, Pak Handoko. Saya sudah mengumpulkan bukti. Rekaman CCTV, kesaksian perawat, dan catatan medis. Kita lapor polisi." Petugas kebersihan itu melakukan praktik ilegal. Tidak punya izin, tidak punya lisensi. Operasinya tanpa pengawasan. Itu tindak pidana, Dok. Mira memejamkan mata. Jantungnya berdetak kencang. Ia tahu apa yang sedang terjadi. Kevin hendak menjebak Rina. Ia ingin Rina dipenjara agar rahasia malprakteknya tidak terbongkar. Setelah Kevin pergi, Mira berlari ke ruang rawat umum. Ia menemukan Rina sedang duduk di lantai sambil memangku bayi Raka. Bayi itu tertidur pulas di pangkuan Rina. Dada mungilnya naik turun teratur. Warna kulitnya sehat kemerahan. "Non Mira, lihat. Bayi ini sudah bisa minum susu 20 ml tadi pagi," kata Rina dengan senyum lelah. Mira duduk di samping Rina. Air matanya mulai menetes. "Bu Rina, saya tahu siapa ibu sebenarnya." Rina terdiam. Wajahnya berubah tegang. Tangannya yang memegang bayi itu mulai gemetar. "Saya tahu ibu adalah Profesor Rina Airlangga, ahli bedah jantung terbaik yang pernah dimiliki negeri ini," lanjut Mira dengan suara bergetar. "Mengapa ibu bersembunyi? Mengapa ibu membiarkan diri dihina oleh orang seperti Dr. Kevin?" Rina menunduk. Ia mencium kening bayi Raka dengan lembut sebelum meletakkan bayi itu kembali ke tempat tidurnya. Ia berdiri dan berjalan ke jendela. Matanya menatap langit pagi yang cerah. "Non Mira, saya bukan lagi profesor itu. Saya sudah membuang gelar saya 10 tahun lalu. Suami saya meninggal karena infeksi silang. Karena kelalaian kebersihan di ruang operasi. Sebagai kepala divisi saat itu, saya bertanggung jawab. Saya gagal melindungi orang yang paling saya cintai." Rina menutup matanya. Kenangan lama kembali menghantui. "Sejak saat itu, saya memutuskan untuk tidak pernah lagi memegang pisau bedah. Saya pilih menjadi petugas kebersihan. Karena dengan mengepel lantai, mensterilkan alat, membersihkan noda darah, saya merasa menebus kesalahan saya. Saya ingin memastikan tidak ada lagi suami, tidak ada lagi istri, tidak ada lagi anak yang meninggal karena kebersihan yang buruk." Mira menangis mendengar pengakuan itu. "Bu Rina, itu bukan sepenuhnya kesalahan ibu. Itu kecelakaan medis yang bisa terjadi pada siapapun. Tapi bagi saya, itu adalah kesalahan terbesar dalam hidup saya," potong Rina pelan. "Gelar profesor tidak membuat saya kebal dari kesalahan. Gelar dokter tidak membuat saya berhak merendahkan orang lain. Justru karena saya pernah menjadi profesor, saya tahu bahwa gelar itu tidak berarti apa-apa tanpa hati yang tulus." Mira meraih tangan Rina. "Bu Rina, Dr. Kevin akan melaporkan ibu ke polisi. Ia bilang operasi ilegal. Ibu bisa dipenjara." Rina tersenyum getir. "Saya tahu, Non. Saya sudah siap dengan konsekuensinya. Tapi setidaknya, 2 nyawa selamat. Bayi Raka dan Haji Rohiman. Itu sudah cukup bagi saya." Tiba-tiba pintu ruang rawat umum terbuka dengan keras. Dr. Kevin masuk bersama 2 orang polisi berseragam coklat. Di belakang mereka, Pak Handoko membawa map tebal berisi berkas. "Itu dia," kata Kevin sambil menunjuk Rina. "Petugas kebersihan yang melakukan operasi tanpa izin. Tangkap dia." Suster Mira berdiri di depan Rina. "Jangan, dia profesor. Dia Profesor Rina Airlangga. Dia ahli bedah jantung dunia." Seluruh ruangan terdiam. Semua mata tertuju pada Rina. Para perawat tercengang. Pasien-pasien di ruang rawat umum mengangkat kepala. Bahkan kedua polisi itu saling berpandangan. Kevin tertawa sinis. "Profesor? Mana buktinya? Mana ijazahnya? Mana lisensinya? Dia hanya tukang pel yang gila hormat." Rina menepuk pundak Mira pelan. "Tenang, Non. Biar saya yang bicara." Rina melangkah maju. Wajahnya tenang. Tidak ada rasa takut. Ia menatap kedua polisi itu dengan mata teduh. Lalu ia membuka kancing seragam kebersihan abu-abunya. Dari dalam saku dalam seragam itu, ia mengeluarkan sebuah kartu kecil yang sudah lusuh. Kartu itu tertutup plastik bening. "Ini," kata Rina sambil menunjukkan kartu itu. "Lisensi saya sebagai ahli bedah jantung. Masih berlaku sampai tahun depan. Dan ini," ia mengeluarkan selembar kertas yang sudah menguning. "Sertifikat profesor dari Universitas Indonesia." Polisi itu mengambil kartu dan sertifikat. Ia memeriksanya dengan saksama. Lalu ia menatap Kevin. "Dokter,
Data ini valid. Beliau memang profesor. Wajah Kevin berubah putih bagaikan kapas. Mulutnya terbuka tetapi tidak ada suara yang keluar. Tubuhnya mundur selangkah, 2 langkah. Lalu ia tersandung kursi dan jatuh terduduk di lantai. Rina mendekati Kevin. Ia berlutut di hadapannya. Matanya menatap mata Kevin dengan penuh kasih. Dokter Kevin, gelar tidak membuat seseorang menjadi manusia. Hati yang tulus yang melakukannya. Saya tidak pernah marah ketika Anda menghina saya. Saya tidak pernah dendam ketika Anda melempar ember saya. Karena saya tahu, gelar dokter spesialis yang Anda banggakan itu tidak akan pernah sebanding dengan kerendahan hati. Kevin menunduk. Air matanya jatuh. Dan di ruang rawat umum yang pengap itu, untuk pertama kalinya, Dokter Kevin yang sombong menangis seperti anak kecil. Kabar tentang identitas asli Rina menyebar lebih cepat dari api di musim kemarau. Dalam waktu kurang dari 24 jam, media lokal sudah mengepung Rumah Sakit Harapan Mulia. 2 stasiun televisi nasional mengirim kru liputan. Puluhan wartawan dari media online, surat kabar, dan radio berdesakan di pintu masuk utama. Mereka ingin mewawancarai petugas kebersihan yang ternyata profesor ahli bedah jantung dunia. Rina tidak keluar dari ruang rawat umum. Ia memilih duduk di samping bayi Raka sambil memegang tangan mungil bayi itu. Darmi, ibu bayi itu, duduk di sisi lain sambil terus menangis bahagia karena anaknya selamat. Bu Rina, saya tidak punya apa-apa untuk membalas kebaikan ibu, kata Darmi dengan suara parau. Saya hanya bisa berdoa semoga Allah membalas ibu dengan surga. Rina tersenyum dan mengusap punggung tangan Darmi. Saya tidak butuh balasan, Non. Melihat bayi ibu tersenyum sudah cukup bagi saya. Sementara itu, di ruang rapat utama rumah sakit, terjadi pertempuran sengit antara Dokter Kevin, manajemen rumah sakit, dan Suster Mira yang membela Rina. Pak Handoko sebagai kepala bagian hukum duduk di tengah dengan wajah tegang. Dokter Kevin bersikeras melaporkan Rina ke Dewan Etik Kedokteran. Ini masalah hukum, Bu Mira. Dia tidak memiliki kewenangan melakukan operasi di rumah sakit ini. Izin profesinya tidak aktif. Dia sudah mundur 10 tahun lalu, kata Kevin sambil membanting map berisi bukti ke meja. Suster Mira tidak mundur. Dia menyelamatkan 2 nyawa, dokter, bayi Raka dan Haji Rohiman. Jika dia tidak bertindak, kedua pasien itu pasti meninggal. Apakah Anda lebih memilih kematian daripada pelanggaran prosedur? Kevin tertawa sinis. Itu bukan urusan saya. Aturan adalah aturan. Jika kita membiarkan petugas kebersihan melakukan operasi, lalu besok sopir ambulans mau membedah otak, ini akan menjadi presiden buruk. Manajemen rumah sakit, yang diwakili oleh Direktur Umum Dr. Wibowo, duduk dengan gelisah. Dr. Wibowo adalah pria parubaya yang lebih peduli pada citra rumah sakit daripada kebenaran. Ia tidak ingin rumah sakitnya tercoreng oleh skandal. Tapi ia juga tidak ingin kehilangan donor kaya seperti Haji Rohiman. Kita adakan sidang internal saja, usul Dr. Wibowo. Kita selesaikan secara kekeluargaan. Tidak perlu polisi dan media. Tapi Kevin menggeleng. Saya sudah melapor ke Dewan Etik. Sidang akan diadakan 3 hari lagi. Rina harus hadir sebagai tersangka pelanggaran kode etik kedokteran karena praktik tanpa izin. Suster Mira mengepalkan tangan. Dan Anda sendiri, Dr. Kevin? Bagaimana dengan malpraktek Anda? Bagaimana dengan operasi palsu untuk pasien kaya? Bagaimana dengan pasien miskin yang Anda biarkan mati? Wajah Kevin membara. Itu fitnah. Saya tidak melakukan apa-apa. Buktinya ada di ruang arsip lantai 2, kata Mira dengan dingin. Saya sudah fotokopi semua catatan medis pasien yang Anda telantarkan. Lebih dari 12 pasien miskin meninggal karena Anda menunda operasi mereka dengan alasan tidak ada jadwal. Kevin terdiam. Ia menatap Dr. Wibowo dan Pak Handoko. Keduanya hanya bisa menunduk. Malam harinya, Rina duduk sendirian di ruang ganti karyawan. Ia melepas ragam kebersihan abu-abu yang selama 3 tahun ia kenakan. Ia melipatnya rapi-rapi, lalu menaruhnya di atas bangku kayu. Ia mengganti pakaiannya dengan kemeja putih polos dan celana kain hitam. Di depannya ada cermin. Ia menatap wajahnya sendiri. Keriput mulai muncul di sudut matanya. Rambutnya sudah banyak yang putih. 3 tahun menjadi petugas kebersihan telah mengubah penampilannya drastis. Tetapi matanya tetap sama. Mata yang dulu penuh ambisi, kini penuh kedamaian. Maafkan aku, Mas Arya, bisiknya pelan. Aku tidak bisa lagi bersembunyi. Aku harus bertanggung jawab atas apa yang aku lakukan. Pintu ruang ganti terbuka.
Suster Mira masuk dengan mata sembab karena menangis. Bu Rina, sidang etik akan digelar 3 hari lagi. Kevin sudah menyewa pengacara terkenal. Mereka akan menghancurkan ibu. Rina tersenyum. Biarkan, Non. Saya sudah siap. Tapi Bu Rina, saya punya rencana, kata Mira mendekat. Saya sudah mengumpulkan bukti tentang malpraktek Kevin. Saya juga sudah menghubungi keluarga pasien yang dirugikan. Mereka bersedia menjadi saksi. Jika ibu mau melawan, kita bisa menang. Rina menggeleng pelan. Saya tidak ingin melawan, Non. Saya tidak ingin balas dendam. Saya hanya ingin membersihkan nama baik profesi dokter. Jika saya harus dihukum karena melanggar aturan, maka saya terima. Tapi setidaknya dunia tahu bahwa ada dokter yang berani melanggar aturan demi menyelamatkan nyawa. Mira menangis. Itu tidak adil, Bu Rina. Ibu menyelamatkan nyawa, tetapi ibu yang dihukum. Sedangkan Kevin membiarkan pasien mati, tetapi dia bebas. Rina mengusap air mata Mira. Keadilan tidak selalu tentang siapa yang dihukum dan siapa yang bebas, Non. Keadilan sejati adalah ketika hati nurani kita bersih. Dan hati saya bersih. Keesokan paginya, Rina keluar dari ruang ganti dengan pakaian sipil. Ia berjalan melewati lorong-lorong rumah sakit yang dulu ia pel. Para perawat menunduk hormat. Pasien-pasien berbisik kagum. Beberapa bahkan menangis melihatnya. Di pintu keluar, puluhan wartawan sudah menunggu. Lampu kamera menyala menyilaukan. Mikrofon didekatkan ke wajah Rina. Bu Rina, benarkah ibu seorang profesor ahli bedah jantung? Bu Rina, mengapa ibu memilih menjadi petugas kebersihan? Bu Rina, apakah ibu akan dipenjara karena operasi ilegal? Rina berhenti. Ia menatap kamera dengan mata teduh. Mulutnya terbuka untuk menjawab. Tapi sebelum suaranya keluar, seorang lelaki tua berjalan keluar dari mobil mewah di belakang kerumunan. Ia didorong kursi roda oleh perawat pribadinya. Wajahnya masih pucat tetapi matanya bersinar. Itu Haji Rohiman, bisik salah satu wartawan. Haji Rohiman meminta kursi rodanya didorong mendekati Rina. Ia meraih tangan Rina dengan tangannya yang lemah. Lalu dengan suara parau yang terdengar hingga ke seluruh pelataran rumah sakit, ia berkata, "Saya akan membela Bu Rina. Saya akan sediakan pengacara terbaik di negeri ini. Saya akan buktikan bahwa beliau adalah pahlawan sejati. Dan saya akan pastikan bahwa Dr. Kevin, yang hampir membunuh saya karena ketidakmampuannya, dihukum seberat-beratnya." Kerumunan bergemuruh. Wartawan berlarian merekam pernyataan itu. Dr. Kevin yang berdiri di balkon lantai 2, mendengar semuanya. Wajahnya pucat, lututnya lemas. Ia tahu, pertarungan sesungguhnya baru akan dimulai. Dan kali ini, ia tidak akan bisa menang. Hari sidang etik tiba juga. Ruang auditorium Rumah Sakit Harapan Mulia dipenuhi oleh ratusan orang. Bukan hanya anggota Dewan Etik Kedokteran yang berkumpul, tetapi juga wartawan, perawat, dokter dari rumah sakit lain, serta keluarga pasien yang ingin menyaksikan persidangan bersejarah ini. Dewan Etik terdiri dari 5 orang. Ketuanya adalah Profesor Handoko, seorang dokter senior berusia 68 tahun dengan rambut putih dan kacamata tebal. Ia dikenal tegas dan tidak kenal kompromi. Di sampingnya duduk 2 orang profesor bedah dari universitas terkemuka, seorang pengacara, dan seorang perwakilan dari Kementerian Kesehatan. Rina duduk di kursi pesakitan. Wajahnya tenang. Ia memakai kemeja putih sederhana tanpa perhiasan. Di belakangnya, Suster Mira dan 3 perawat lainnya duduk tegang. Mereka siap memberikan kesaksian. Di kursi sebelah, Dr. Kevin duduk dengan penuh percaya diri. Ia mengenakan jas rapi dan dasi merah menyala. Di sampingnya, seorang pengacara terkenal bernama Rudi Sitompul siap membelanya. Pengacara itu terkenal tidak pernah kalah dalam kasus medis. Profesor Handoko membuka sidang dengan pukulan palu. Sidang etik kasus dugaan pelanggaran kode etik kedokteran oleh saudari Rina Airlangga dan Dr. Kevin Wardana resmi dibuka. Kedua belah pihak diminta memberikan keterangan. Dr. Kevin angkat bicara lebih dulu. Yang Mulia, saya melaporkan Rina Airlangga karena melakukan tindakan medis tanpa izin. Ia bukan staf medis rumah sakit. Ia tidak memiliki kewenangan. Ia bahkan tidak memiliki lisensi aktif. Tindakannya membahayakan pasien dan melanggar undang-undang. Profesor Handoko menoleh ke Rina. Apakah Anda keberatan memberikan tanggapan? Rina berdiri perlahan. Suaranya pelan tetapi jelas. Saya tidak keberatan, Yang Mulia. Saya akui saya melakukan operasi tanpa izin aktif.
Saya terima semua konsekuensinya. Tetapi saya lakukan itu karena 2 pasien dalam kondisi kritis. Tidak ada dokter lain yang bersedia menolong. Jika saya tidak bertindak, mereka akan meninggal. Pengacara Kevin langsung menyela. Itu bukan alasan, Yang Mulia. Ada prosedur yang harus diikuti. Panggil dokter jaga, rujuk ke rumah sakit lain, atau tunggu izin. Tidak boleh bertindak sendiri apalagi petugas kebersihan. Seorang saksi dari pihak Kevin, yaitu perawat bernama Sari, dipanggil. Sari mengaku melihat Rina masuk ke ruang operasi tanpa izin. Suaranya gemetar karena tekanan. Tetapi Suster Mira segera mengajukan diri sebagai saksi. Yang Mulia, saya mohon izin untuk membuktikan bahwa Dr. Kevin bukan hanya melaporkan Rina, tetapi juga melakukan malpraktek bertahun-tahun. Saya membawa bukti catatan medis 12 pasien miskin yang operasinya ditunda hingga meninggal. Saya juga membawa bukti bahwa Dr. Kevin menjadwalkan operasi palsu untuk pasien kaya hanya untuk mengambil uang. Kerumunan bergemuruh. Profesor Handoko memukul palu. Tenang, pengacara Kevin protes keras. Itu fitnah, Yang Mulia. Tidak ada bukti. Suster Mira membuka map besar. Di dalamnya ada puluhan lembar fotokopi catatan medis, jadwal operasi, dan rekening koran yang menunjukkan aliran dana mencurigakan. Semua berkas itu dilegalisasi oleh notaris. Rudi Sitompul, pengacara Kevin, mulai gelagapan. Ia memeriksa berkas itu satu persatu. Wajahnya berubah pucat. Kemudian Rina memanggil saksi yang paling menentukan. Seorang ibu parubaya dengan kerudung coklat masuk ke ruang sidang. Ia menangis sambil membawa foto seorang pemuda. Namanya Ibu Sumi. Anaknya, Andi, meninggal 2 tahun lalu karena operasi usus buntu yang ditunda oleh Dr. Kevin dengan alasan tidak ada jadwal. Padahal ruang operasi kosong. Dr. Kevin bilang anakku tidak butuh operasi cepat, katanya sambil terisak. Padahal usus buntu anakku sudah pecah. Dia meninggal keesokan harinya. Saya tidak punya uang untuk menggugat. Tapi hari ini saya bersaksi demi kebenaran. Air mata membasahi ruangan. Bahkan beberapa anggota Dewan Etik ikut menangis. Dr. Kevin berdiri dengan keringat dingin. Wajahnya merah padam. Ini semua rekayasa. Rina yang menyuruh mereka. Rina menatap Kevin dengan tatapan yang membuat seluruh ruangan hening. Dr. Kevin, saya tidak pernah menyuruh siapapun. Kebenaran tidak butuh suruhan. Kebenaran akan berbicara sendiri. Profesor Handoko memerintahkan jeda untuk memeriksa semua bukti. 1 jam kemudian, Dewan Etik kembali dengan wajah muram. Keputusan dibacakan. Dr. Kevin Wardana terbukti melakukan malpraktek, menunda operasi pasien miskin, dan melakukan praktik curang. Izin praktiknya dicabut selama 5 tahun. Ia juga harus membayar ganti rugi kepada keluarga pasien. Untuk Rina Airlangga, Dewan Etik menyatakan bahwa meskipun tindakannya melanggar prosedur, namun dilakukan dalam keadaan darurat untuk menyelamatkan nyawa. Rina tidak dihukum. Lisensinya sebagai ahli bedah jantung direaktivasi dengan status pengawasan selama 1 tahun. Kevin jatuh pingsan di kursinya. Pengacaranya hanya bisa diam membisu. Rina berdiri. Ia berjalan mendekati Kevin yang terbaring lemas. Ia berlutut di sampingnya. Dr. Kevin, gelar tidak membuat seseorang menjadi manusia. Hati yang tulus yang melakukannya. Saya maafkan semua hinaan Anda. Sekarang bangunlah. Jadilah dokter yang lebih baik. Kevin membuka matanya. Air mata mengalir deras di pipinya. Ia menangis terseduh-seduh. Ia meraih tangan Rina dan menciumnya. Maaf, saya sangat menyesal. Saya tidak pantas menjadi dokter. Seluruh ruangan menangis. Anggota Dewan Etik, wartawan, perawat, semua ikut menangis. Hujan air mata menyirami ruang sidang yang kaku itu. Rina mengangkat Kevin berdiri. Ia berkata lirih. Dokter yang baik bukan yang paling pintar, tetapi yang paling manusiawi. Mulai lagi dari awal, dokter. Saya percaya Anda bisa berubah. Kevin mengangguk sambil terus menangis. Dan untuk pertama kalinya dalam karirnya, ia belajar arti rendah hati. 3 bulan berlalu sejak sidang etik yang mengguncang dunia medis itu. Rumah Sakit Harapan Mulia berubah total. Direktur Dr. Wibowo digantikan oleh pemimpin baru yang lebih berintegritas. Kebijakan untuk pasien miskin diubah drastis. Setiap bulan, rumah sakit menyediakan kuota operasi gratis untuk warga tidak mampu. Rina tidak lagi memakai seragam kebersihan abu-abu. Ia sekarang menjabat sebagai Kepala Departemen Etik dan Layanan Pasien Miskin. Ruang kerjanya berada di lantai 3,
tepat di seberang ruang operasi nomor 2. Dinding ruangannya dipenuhi dengan plakat penghargaan lama yang dulu ia buang, kini dipajang kembali oleh Suster Mira. Tetapi Rina tidak berubah. Setiap pagi pukul 4:30, sebelum matahari terbit, ia sudah tiba di rumah sakit. Ia mengambil pel dan ember dari ruang kebersihan. Ia mengepel lorong-lorong rumah sakit dengan sabar. Sama seperti dulu. Baju putihnya ia ganti dengan seragam kebersihan lama yang ia simpan. Suster Mira pernah bertanya, "Bu Rina, mengapa ibu masih mengepel? Ibu sekarang kepala departemen." Rina tersenyum sambil menggeret pel basah. "Karena kebersihan adalah pangkal keselamatan, Non. Dan karena saya tidak ingin melupakan dari mana saya berasal. Gelar profesor tidak membuat saya lebih mulia dari petugas kebersihan manapun." Pagi itu, cuaca cerah. Matahari menyinari lantai marmer yang berkilau. Rina sedang mengepel di depan ruang ICU ketika bayangan seseorang menghalangi cahaya di depannya. Ia mendongak. Dr. Kevin berdiri di hadapannya. Penampilannya berbeda. Dahulu ia selalu memakai jas rapi dan dasi mahal. Kini ia hanya memakai kemeja putih lusuh dan celana kain biasa. Wajahnya tidak lagi sombong. Matanya teduh tetapi sembab, sepertinya semalaman menangis. Di tangannya ada setangkai bunga mawar putih dan sebuah kotak kecil. "Bu Rina," bisik Kevin dengan suara parau, "saya datang untuk meminta maaf." Rina berhenti mengepel. Ia menegakkan badannya dan menatap Kevin dengan mata teduh. "Masuklah, dokter. Mari kita bicara di ruang saya." Mereka berdua duduk di ruang kepala departemen. Kevin meletakkan bunga itu di atas meja. Lalu ia membuka kotak kecil itu. Di dalamnya ada sebuah stetoskop bekas, warnanya sudah pudar. "Ini stetoskop pertama yang saya beli saat masih mahasiswa kedokteran," kata Kevin dengan suara bergetar. "Saya menyimpannya selama 20 tahun. Tapi saya lupa artinya. Saya lupa bahwa menjadi dokter adalah tentang menyelamatkan nyawa, bukan mengumpulkan uang. Saya malu, Bu Rina. Saya sangat malu." Air mata Kevin jatuh menetes ke meja kayu. Rina meraih tangan Kevin. Ia menggenggamnya dengan lembut. "Dokter Kevin, kesalahan bukanlah akhir dari segalanya. Kesalahan adalah awal untuk belajar menjadi lebih baik. Saya juga pernah salah. Saya lari dari tanggung jawab selama 10 tahun. Tapi lihat sekarang. Saya kembali. Dan saya tidak menyesal." Kevin terisak. "Saya sudah dipecat. Tidak ada rumah sakit yang mau menerima saya. Istri saya hampir meninggalkan saya. Anak-anak saya malu pada saya. Saya sudah kehilangan segalanya." Rina menggeleng. "Anda belum kehilangan segalanya, dokter. Anda masih punya hati. Dan hati yang menyesal adalah awal dari perbaikan." Rina berdiri. Ia berjalan ke lemari di sudut ruangan. Ia mengambil sebuah pel dan ember biru. Persis seperti pel dan ember yang dulu dilempar Kevin ke koridor. "Dokter Kevin, gelar tidak membuat seseorang menjadi manusia. Hati yang tulus yang melakukannya. Silakan ambil pel ini. Mari kita bersihkan lorong bersama. Karena membersihkan lantai mengajarkan kerendahan hati. Dan kerendahan hati adalah obat terbaik untuk kesombongan." Kevin terperangah. "Maksud ibu, saya diizinkan bekerja di sini lagi? Bukan sebagai dokter, setidaknya untuk sekarang," kata Rina sambil tersenyum. "Tapi sebagai petugas kebersihan. Anda akan membersihkan lantai bersama saya setiap pagi. Anda akan belajar menghormati setiap orang, apapun jabatannya. Dan ketika hati Anda benar-benar bersih, mungkin saat itu Anda layak memegang stetoskop lagi." Kevin menangis terseduh-seduh. Ia berlutut di lantai. Ia mengambil pel dari tangan Rina. "Terima kasih, Bu Rina. Saya tidak pantas mendapat kebaikan ini. Tidak ada yang tidak pantas untuk berubah, dokter. Sekarang ayo bekerja." Sejak hari itu, setiap pagi sebelum matahari terbit, 2 orang petugas kebersihan terlihat mengepel lorong rumah sakit Harapan Mulia. Satu perempuan parubaya dengan senyum teduh. Satu laki-laki bekas dokter spesialis dengan air mata yang perlahan berubah menjadi senyum. Mereka membersihkan lantai bersama. Mereka menyapa setiap perawat, setiap pasien, setiap tamu dengan hormat. Dan perlahan, rumah sakit itu menjadi lebih hangat, lebih manusiawi. Sementara itu di ruang rawat umum, bayi Raka kini sudah berusia 11 bulan. Ia tersenyum di pangkuan ibunya, Darmi. Wajahnya merah muda sehat. Jantungnya berdetak kuat. Ia tertawa ketika melihat Rina masuk ruangan. Rina menggendong bayi itu. Ia mencium keningnya. "Kamu kuat, nak. Kamu berhasil bertahan.
Kelak ketika besar, jadilah orang yang bermanfaat ya. Darmi menangis bahagia. Semua biaya perawatan bayi Raka ditanggung penuh oleh rumah sakit melalui program pasien miskin yang dirintis Rina. Darmi tidak perlu menjual sayur keliling lagi. Ia kini bekerja sebagai asisten dapur rumah sakit dengan gaji layak. Di dinding lorong utama rumah sakit, tepat di samping jadwal kebersihan harian, terpampang sebuah foto besar. Foto Profesor Rina Airlangga dalam jas putihnya, tersenyum ramah. Di bawah foto itu ada tulisan, Profesor Rina Airlangga, Kepala Departemen Etik dan Layanan Pasien Miskin, mantan petugas kebersihan. Pengingat bahwa hati yang tulus lebih berharga dari segala gelar di dunia. Rina berhenti di depan foto itu setiap kali ia lewat. Ia tersenyum pada dirinya sendiri. Lalu ia melanjutkan mengepel. Karena baginya, kebersihan hati dan kebersihan lantai adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Dan di sudut lain lorong, Dr. Kevin yang kini memakai seragam kebersihan, juga berhenti. Ia membaca tulisan di bawah foto itu. Air matanya menetes lagi. Tapi kali ini bukan air mata penyesalan, melainkan air mata harapan. Ia menggenggam pelnya erat-erat. Lalu ia berbisik pelan. Terima kasih, Profesor Rina. Saya akan belajar menjadi manusia terlebih dahulu. Gelar nanti, hati sekarang. Matahari pagi terus naik. Cahayanya masuk melalui jendela kaca rumah sakit, menyinari dua orang petugas kebersihan yang sedang bekerja dengan penuh cinta, menyinari bayi Raka yang tertawa riang, menyinari hati-hati yang perlahan sembuh dari luka masa lalu. Karena pada akhirnya, gelar tidak membuat seseorang menjadi manusia. Hati yang tulus yang melakukannya.